juga Sobat Sehat RSGM. Kali ini Anda sedang menyaksikan Dentis, diskusi interaktif pentingnya hidup sehat bersama RSGM Unimus. Nah, kali ini Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM, kita bakal ngebahas tentang merawat gigi anak sejak dini nih. Nah, untuk membahas itu kita sudah ada dokter yang sangat cantik di sebelah saya, luar biasa sekali. Saya akan mengenalkan Tribuners, ada Dokter Gigi Sita Aprilia, SPKGA. Beliau adalah spesialis gigi kedokteran gigi anak. Oke, kita akan ngobrol banyak nih. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sibuk apa nih, Dok? Sibuk melayani pasien. Baik. Dok, mau tanya nih masalah kesehatan gigi anak nih. Untuk gigi, biasanya nih keluhan dari pasien-pasien yang datang ke sini tuh apa sih, Dok? Ya, sebelumnya saya nyapa dulu ya, Mbak ya. Halo sahabat Tribuners, sahabat Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing mungkin ya, Mbak ya, tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini ya. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang ke kami itu, Mbak, beraneka macam ya keluhannya ya. Tapi yang sering banyak itu adalah yang pertama gigi berlubang ya. Jadi atau bahasa ilmiahnya biasa kita sebut dengan karies. Jadi gigi berlubang itu hampir 90 sampai dengan 92% anak-anak di Indonesia itu mengalami gigi berlubang ya. Faktornya apa aja biasanya yang menyebabkan gigi berlubang? Ini yang sering kita temui adalah konsumsi susu ya. Kebiasaan DOT sebagai pengantar tidur ya. Itu sering menjadi masalah utama yang sering kita temuin untuk pasien-pasien anak yang datang ke kami. Setelah itu ada keluhan gusi bengkak. Jadi terdapat pembengkakan gusi ya pada giginya. Lalu yang ketiga gigi patah biasanya, terutama pada gigi depan ya. Anak-anak usia 2-3 tahun kan lagi aktif-aktifnya itu, Mbak, berlarian sana sini ya. Nah, itu sering kesandung, sering ketatap. Nah, itu akhirnya giginya patah gitu. Kalau yang keempat biasanya adanya peradangan pada gusinya ya. Nah, peradangan pada gusi ini bisa terjadi juga karena kondisi rongga mulut anak yang memang kotor. Jadi mungkin menyikat gigi iya, tetapi menyikat giginya mungkin hanya hisap-hisap odolnya aja ya, biasanya kan gitu. Tetapi setelah dicek oleh orang tuanya ternyata banyak sekali sisa-sisa makanan yang menimbun di situ dalam jangka waktu sehari kalikan seminggu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, akhirnya menumpuk. Nah, menumpuk itu bisa jadi karang gigi, nanti bisa jadi peradangan gitu. Oke, baik. Kemudian nih, Dok, untuk anak sendiri itu pertama kali harus dibawa ke dokter gigi itu berapa tahun sih, atau saat mungkin udah kelihatan nih giginya, balita udah mulai kelihatan giginya, sebaiknya dibawa ke dokter gigi atau seperti apa, Dok? Ya, biasanya kalau untuk pertama kali anak itu dibawa ke kami seharusnya saat pertama kali giginya tumbuh. Nah, saat usia berapa pertama kali gigi anak tumbuh itu biasanya 6 bulan. Jadi 6 bulan itu gigi anak sudah mulai tumbuh, terutama di gigi seri bawah 2 ya. Tapi kan rata-rata orang tua membawanya kalau sudah sakit. Ya, kalau udah sakit kan udah terlanjur nggak bisa satu kali kunjungan ya, jadi harus dilakukan multivisit treatmentnya. Nah, biasanya kalau misalnya nggak bisa di kunjungan pertama saat giginya tumbuh, bolehlah molor 1 tahun ya. Tapi janganlah 6 tahun tiba-tiba udah lubang berjamaah giginya. Nah, kayak gitu kan sudah telat. Jadi kalau bisa 6 bulan maksimal 1 tahun lah, itu boleh dibawa ke kami. Jadi biar saat nanti kita cek, kita melakukan pengecekan di semua giginya, memang kalau ada yang berlubang bisa kita langsung melakukan penambalan. Jadi tidak harus dilakukan perawatan yang multivisit gitu. Karena kalau sudah melakukan perawatan multivisit, otomatis dari segi biaya, waktu ya, tenaga itu kan pasti akan lebih banyak, betul gitu, dibandingkan 1 kali kunjungan selesai kan lebih enak. Lalu kita bisa melakukan juga tindakan preventif atau pencegahan-pencegahan. Jadi misalnya ini yang masih masyarakat mungkin image-nya belum ke dokter gigi ya, kalau belum sakit ya, Mbak ya. Nah, betul. Belum mau ke dokter gigi. Nah, kalau misalnya untuk anak, kita bisa melakukan tindakan pencegahan-pencegahan atau tindakan preventif sebelum gigi anak itu menjadi lubang gitu. Jadi bisa kita kasih olesin selapis tipis pada gigi gerahamnya ya, dikasih vitamin biasa saya bilangnya ya. Terus atau enggak kita bisa melakukan kenalan dulu nih sama adik-adik. Kan tidak semua anak datang ke kita tuh kooperatif kan ya. Ada yang udah histeris dulu, ada yang sampai ya takut karena kan suaranya ya. Terus habis itu
alat-alatnya, lingkungannya mungkin kan anak itu butuh adaptasi, jadi nggak bisa satu kali kunjung selesai. Jadi mengajak anak ke dokter gigi sejak dini itu penting sekali biar anak terbiasa dengan lingkungan dokter giginya. Oh ada dokternya, oh ada perawatnya, oh ada pesawat. Biasanya kalau kursi gigi saya gunakan bahasa yang seusia mereka. Bahasanya pesawat kan diimajinasi anak-anak, ada seat beltnya, bisa naik turun, bisa terbang. Nah itu anak jauh akan lebih bisa menerima dibandingkan dengan kunjungan-kunjungan yang saat dia itu sudah sakit. Kalau sudah sakit datang ke kami berarti biasanya anak itu akan menjudge, ini dokter giginya yang bikin sakit. Padahal bukan dokter giginya, tetapi memang kondisi gigi adiknya lagi sakit. Dari kebiasaan dari kecilnya mungkin tidak dibiasakan menggosok gigi dengan benar. Betul. Kemudian dok, penasaran nih dok, biar pasien anak gak takut untuk periksa ke dokter gigi, biasanya di sini seperti apa dok? Ya, jadi biasanya memang kalau untuk pasien anak datang ke kami pasti ada reward lah ya mbak ya. Gak mungkin ya kalau datang ke kami nggak ada reward. Tapi sebelumnya biasanya kita akan sounding ke orang tuanya sebelum mengajak ke dokter gigi. Ini mungkin tips dan trik buat para orang tua ya, mbak ya. Buat membawa anaknya ke dokter gigi, yang pertama jangan menakut-nakutin anak. Nanti disuntik, nanti kalau nggak dicabut. Jangan, karena itu akan memberikan suggest ke mereka kalau menakutkan pergi ke dokter gigi, padahal tidak semua tindakan di dokter gigi itu harus dicabut gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang memang mudah dimengerti oleh anak, jadi sesuai dengan imajinasi mereka. Sekarang kan udah canggih mungkin ya mbak ya, bisa dibacakan kayak semacam flip chart ya, terus atau enggak YouTube seperti itu kan banyak sekali edukasi tentang pergi ke dokter gigi itu seperti apa gitu. Jadi minimal anak itu ada bayangan ya. Terus habis itu selanjutnya mungkin mengatur waktu. Jadi mengatur waktu di sini jangan mengajak anak ke dokter gigi saat jamnya tidur, jamnya lapar. Jadi harus dienakin dulu ini anak. Iya, betul. Kalau jamnya tidur dipaksa naik sini udah histeris gitu ya. Itu pasti membuat anak udah moodnya jadi udah beda, udah nggak kooperatif. Terus selanjutnya ada juga mengatur jam kunjung. Jadi membuat appointment itu fungsinya biasanya kalau di kami sudah kita atur antara pasien satu dengan yang lainnya, apalagi kan ini lagi era pandemi ya. Jadi sebisa mungkin tidak bertemu. Jadi sudah diatur waktunya, anak juga nyaman di sini, tidak menunggu terlalu lama tentunya ya. Karena kalau anak menunggu terlalu lama pasti dia akan bosan, betul gitu. Dan tentunya yang terakhir, orang tua harus proaktif bekerja sama dengan dokter giginya, dengan anaknya ya. Jadi kalau keberhasilan perawatan gigi anak itu tidak tergantung pada dokternya saja, tapi kerjasama yang baik antara orang tua, anak, dan dokter giginya itu juga harus ada. Misalnya contohnya, ibu ini kunjungan pertama, jadi orang tua jangan menuntut kalau ini harus dilakukan dok, ini lubang ini, kita lihat dulu tingkat emergensinya. Kalau memang itu kondisinya emergensi, biasanya kita harus mau nggak mau langsung treatment. Tapi kalau itu masih bisa kita kenalan dulu di kunjungan pertama, anak adaptasi dulu dengan alat-alatnya. Ada alat sendok garpu. Sendok garpu itu apa ya dok? Itu kan buat makan. Nah, kalau sendok garpunya kakak buat makan, sendok garpunya yang dipakai sama dokter di sini buat ambil sisa-sisa makanan yang kakak makan. Nah, itu kan anak jadi mulai, oh iya paham ya seperti ini. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan pun harus sesuai dengan bahasa seusianya. Begitu. Berarti menyesuaikan ya dok? Iya, pasti harus menyesuaikan. Biar gak takut kalau ke dokter gigi. Iya betul, biar image-nya nggak horor ya mbak ya. Pasti kalau dokter gigi, aduh suntik nih, kalau suntik cabut nih gigi. Dari kecil seperti itu, banyak orang seperti itu. Berarti mungkin perlu digarisbawahi nih Tribuners untuk membiasakan anak biar gak takut ke dokter gigi gitu ya. Dikenalkan dengan dokter gigi sedini mungkin dari umur 6 bulan kalau bisa malah ya. Iya betul. Baik, 6 bulan. Kemudian dok, tindakan apa saja sih yang dilakukan dokter gigi untuk mengatasi masalah gigi pada anak ini? Oke, jadi kalau untuk tindakan-tindakan yang kami lakukan biasanya ada yang tindakan pencegahan terlebih dahulu. Jadi misalnya di gigi geraham kita kan ada cekungan-cekungan dalam ya mbak ya, nggak yang lurus gini kan, tapi kan ada cekungan-cekungannya. Itu kita bisa kasih lapisan tipis. Fungsinya buat apa dok? Kan nggak berlubang giginya. Nah fungsinya karena kan gigi geraham kita itu kan fungsinya untuk mengunyah, dan biasanya akses untuk adik-adik ini menyikat gigi pun juga susah.
terlalu sering sisa makanan itu masuk ke dalam gigi geraham kita. Nah, itu makanya cekungannya ditutup pakai selapis tipis. Biasanya saya bilangnya vitamin. Buat apa dok vitamin? Kan kakak sudah minum vitamin. Nah, ini biar giginya kuat. Kalau kakak minum kan suplemennya buat badannya kuat. Kalau ini biar giginya juga kuat. Jadi itu yang pertama. Terus bisa juga kita lakukan pemberian bahan tambal juga bisa. Atau enggak, kita bisa lakukan tindakan pencegahan selanjutnya dengan imunisasi gigi. Jadi pengolesan fluoride pada semua giginya, biar giginya itu yang belum berlubang jangan sampai jadi berlubang ya. Tetapi juga harus diingat ini pada orang tua, pergi ke dokter gigi itu bukan ibarat dewa yang menjamin gigi anak sudah berlubang ditambal tetap nanti ini pasti nggak akan berlubang. Enggak, tetap bisa berlubang ya, karena kalau anak itu masih mengkonsumsi pola-pola makanan yang manis lengket ya, terus habis itu seperti permen, coklat, es krim, ciki, gulali, kue kering dan sebagainya itu ya, itu akan meningkatkan keasaman rongga mulut kita. Jadi otomatis kecenderungan kuman-kuman bakterinya untuk bergerilya itu semakin banyak. Jadi akhirnya kumannya pindah nih dari satu gigi yang udah dirawat ke gigi yang lain, ke gigi yang lain gitu. Jadi tetap harus kontrol utama itu adalah pola makan dari anak, itu harus orang tua sangat pahamin ya. Yang kedua, mengemut makanan. Anak ini sering sekali mengemut makanan, itu juga bisa meningkatkan terjadinya gigi berlubang secara cepat. Oke, baik. Kemudian dok, peran orang tua sendiri sih dok untuk merawat gigi anak itu, orang tua ya harus melakukan apa sih biar gigi anak tetap sehat dan juga kuat gitu ya. dok? Oke, kalau ini mungkin di rumah ya, sebenarnya simpel aja. Kalau misalnya orang tua di rumah itu sebaiknya memang memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Dalam hal apa? Kakak harus sikat gigi, tapi kalau papa mamanya nggak sikat gigi, anak ini kan peniru ulung ya. Nggak mungkin anak ini bisa sikat gigi kalau orang tua nggak mencontohkan. Pasti harus dari orang tua terlebih dahulu. Diajaklah kegiatan menyikat gigi itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ajak anak memilih sikat gigi itu yang warna-warni, ada gambar-gambarnya. Kan dunianya anak ini kan dunia yang penuh dengan full color ya, warna-warni ya. Ajaklah dia sukanya tayo ya, ajak ke supermarket, belilah sikat gigi yang memang seusianya. Jadi misalnya anaknya 2 tahun, jangan diberikan sikat gigi yang untuk orang dewasa, ini banyak sekali. Dok, biar irit lah. Tapi kan sikat giginya nggak muat masuk ke dalam mulut anak gitu. Terus yang kedua, bulu sikatnya pun juga harus yang extra soft, jangan yang keras, karena kan rongga mulut anak masih sensitif ya. Kadang aja penggunaan pasta gigi menimbulkan mereka mual ya, muntah ya, apalagi bulunya yang keras. Jadi menyikat gigi harus dengan kegiatan yang menyenangkan. Diajaklah bareng-bareng bersama kakak, adik, orang tua di depan kaca ya. Jadi biar anak-anak tuh bisa melihat kira-kira saya nyikat giginya udah bersih apa belum. Nanti di make sure sama orang tuanya. Selain pemilihan sikat gigi, pasta giginya pun juga beri kesempatan kepada adik-adik untuk memilih pasta gigi sesuai dengan rasanya. Nah, ini yang harus di-note di sini adalah pemilihan pasta giginya ini biasanya harus yang berfluoride atau tidak, Dok? Biasanya banyak pertanyaan orang tua seperti ini. Nah, kalau misalnya anaknya sudah bisa berkumur, biasanya anak usia 2-3 tahun kan ada yang sudah berkumur, ada yang belum. Boleh ibu berikan pasta gigi yang sudah berfluoride, tetapi takarannya harus diperhatikan. Sebesar biji beras kecil aja, tipis aja di atas bulu sikat gigi. Nanti kalau misalnya adik-adik sudah berusia 3-5 tahun, boleh yang sebesar biji jagung. Nanti di atas 5 tahun boleh yang regular size. Jadi ada takarannya, Mbak. Jadi nggak langsung yang setumpuk gitu. Biasa orang tua, Dok, biar harum, Dok, biar aromanya nggak bau. Jadi gitu, membuat kegiatan menyikat gigi itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sama yang kedua, kebiasaan-kebiasaan seperti ngedot ya, konsumsi yang manis lengket sama susu. Ini kan sebenarnya kalau untuk anak 2 tahun ke atas sudah menjadi pendamping ya susu ya, karena kan mereka sudah makan main course-nya, ada nasi, sayur ya kan, terus daging, ikan, itu yang lebih diutamakan. Jadi jangan susu dulu yang dikasih, makan utama dulu yang diberikan. Nanti kalau sudah susu dikasih, makan utamanya nggak mau, iya, karena udah kenyang. Dan namanya cemilan yang manis lengket itu tidak membuat anak kenyang, Mbak.
yang ada ketagihan ya kan? Makan terus jadi Makan ya, terus, yang betul. gulanya Makanya juga. snacking yang bagus itu adalah buah-buahan yang mengandung serat sama air. Apel itu boleh, semangka, pir itu bagus. Jadi ya kalau masih konsumsi yang manis lengket, yang ada anaknya lapar terus. Semakin lapar, semakin banyak makan coklat, permen, semakin giginya juga warnanya coklat gitu. Baik, tadi sempat dokter Zita sebutin nih masalah ngedot nih dok. Jadi itu kan ada fenomena kebiasaan tidur sambil ngedot. Itu sebenarnya bagus gak sih dok? Atau sebenarnya harus dihindarin aja nih? Oke, baik, biasanya fenomena ngedot ya, sebenarnya mau itu ASI, mau itu SUFOR sama aja. Yang penting saat adik-adik itu baru lahir ya, 0 bulan, itu ibu harus kooperatif untuk membersihkan rongga mulutnya. Dengan cara bagaimana? Mungkin karena rongga mulut bayi masih kecil ya, kita lilitkan kapas steril toh mbak di ujung jari, kita bersihkan. Kalau nggak mau repot nih, sekarang kan sudah banyak tisu-tisu yang khusus gigi mulut ya, yang dijual di toko-toko baby, itu boleh dililitkan, kita bersihkan di rongga mulutnya. Terus habis itu nanti naik tingkat lagi, kalau misalnya sudah 6 bulan, itu kan sudah mulai MPASI ya. MPASI tetap harus dibersihkan, karena mau itu MPASI, mau itu pakai ASI pun, tetap akan tertinggal sisa-sisa makanan yang menempel di gigi maupun di lidah. Kalau 6 bulan biasanya kan baru tumbuh 1 gigi, 2 gigi yang bawah ya terutama ya. Tapi nanti kalau sudah sampai lengkap usia 3 tahun, ibu-ibu ini harus proaktif untuk mengajak dan mengenalkan anak itu untuk membersihkan gigi dari 0 bulan, walaupun dia masih oek-oek, tetapi sebenarnya kita udah memberikan sensoris ke dia ya kan. Kasarnya kan kasar, masuk ke gusi sama ke lidah kan dia tetap udah ada sensasi di situ. Kita mengenalkan pelan-pelan. Nanti naik ke 6 bulan juga ibu-ibu tetap harus membersihkan giginya adik-adik. Kita mulai pakai finger toothbrush ya, itu bisa untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ibu-ibu beli yang dari silikon itu, masukin di telunjuk, dibersihkan giginya gitu. Nanti kalau misalnya sudah 1 tahun ke atas, bisa dibelikan sikat gigi yang memang ada urutan step by stepnya, ada yang 1 tahun, 2 tahun. Biar apa? Biar anak mulai melatih motoriknya, ya koordinasi mata tangan untuk dimasukkan ke dalam rongga mulutnya begitu. Berarti harus menyesuaikan ya dok ya. Ya, Pasta betul. gigi, kemudian sikat gigi juga harus menyesuaikan. Ya. Anak umur berapa nih? 1 tahun dia dikasih sikat gigi dewasa. Apalagi dikasih pasta gigi dewasa yang ukurannya besar gitu ya, banyak gitu ya. Betul. Baik. Dok, mungkin terakhir dok, ada pesan yang bisa disampaikan ke Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM? Boleh disampaikan? Oke, ya, keberhasilan perawatan gigi anak itu tidak melulu hanya dengan dokter giginya, tetapi koordinasi yang baik, kerjasama yang baik antara dokter gigi, orang tua, dan anak itu sendiri akan meningkatkan keberhasilan perawatan gigi anak. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Dapat informasi banyak nih ya Tribuners ya. Jadi kita tahu harus menyesuaikan nih buat anak. Pasta giginya harus menyesuaikan, sikat gigi juga menyesuaikan, dan terutama kebiasaan untuk memeriksakan gigi ya, sedini mungkin untuk anak. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih, sama-sama. Baik, itu tadi obrolan kita dengan Dokter Zita mengenai merawat gigi anak sejak dini. Saksikan terus program Dentis Diskusi Interaktif Pentingnya Hidup Sehat bersama RSGM Unimus. Saya Lin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.